Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik Ibu Dr. Anda Titi Istiqomah MPD selaku mentor SMA Negeri 1 Ulu Jami. Bapak Ibu rekan-rekan P3K sebagai peserta orientasi di angkatan 53 sampai dengan 57 tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi tentang pengenalan nilai etika instansi bagi P3K Provinsi Jawa Tengah yang sudah saya buat. Sebelum saya memaparkan hasil laporannya, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Mas Rifa, unit kerjanya SMA Negeri 1 Comal. Saya mengampu pelajaran matematika. Alamat rumah Mirjo Ulu Jami Pemalang. Berikutnya saya akan menyampaikan latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya diangkat ASN adalah profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan dan menerapkan prinsip merit, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan aparatur sipil negara dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan ASN khususnya P3K baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru melalui orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para ASN baru melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN P3K sehingga memahami tentang disiplin pegawai pemerintah dan etika pegawai serta tentang penilaian kinerja P3K. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi ASN. Kemudian, tujuan dari kegiatan pelaksanaan orientasi ini adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Kemudian, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Untuk waktu, ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, agenda 1 dilakukan di hari Senin sampai dengan Rabu, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 6 November 2024 dilakukan secara e-learning. Untuk agenda yang kedua, itu pada hari Kamis sampai dengan Rabu, yaitu tanggal 7 sampai dengan 13 November 2024 dilakukan secara blended learning. Untuk agenda yang ketiga, yaitu hari ini Kamis tanggal 14 November 2024 dilakukan seminar secara luring. Untuk tempat kegiatan, orientasi dilaksanakan dengan model virtual atau e-learning di Satuan OPD Cabang Dinas Wilayah 12 SMA Negeri 1 Comal. Kemudian kegiatan mentoring dan seminar dilaksanakan secara blended learning di SMA Negeri 1 Ulu Jami. Di kesempatan ini saya akan memaparkan rencana hasil kerja. Di sini rencana hasil kerja pimpinan yang terintervensi yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru dan manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Dari rencana hasil kerja pimpinan, maka
saya membuat rencana hasil kerja 1, yaitu melakukan penyusunan program dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, di mana kegiatannya yaitu mengajak siswa untuk memahami arti kesepakatan kelas, memberikan pemahaman bagaimana cara menyusun dinamika kelas, kemudian membantu siswa bersama-sama membuat kesepakatan kelas dan memberikan dukungan kepada siswa agar terciptanya kesepakatan kelas. Di sini penerapan nilai berakhlaknya yaitu kompeten, akuntabel, dan harmonis. Untuk rencana hasil kerja yang kedua, memberikan penguatan positif untuk perilaku dengan kesepakatan kelas pada saat KBM. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu memberikan pujian secara verbal dengan menyebutkan perilaku positif yang ditampilkan, memberikan penguatan secara langsung ketika ada positif yang dilakukan oleh peserta didik, memberikan penguatan segera muncul respon atau tingkah laku tertentu. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan harmonis. Untuk rencana hasil kerja ketiga yaitu membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku yang melanggar kesepakatan kelas. Kegiatannya yang pertama mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku yang melanggar, memberikan dukungan kepada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya, kemudian melakukan pembinaan untuk mencari letak yang kurang tepat dan apa yang harus dilakukan. Kemudian memberikan konsekuensi yang bersifat edukatif. Di sini penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan harmonis. Untuk rencana hasil kerja yang keempat yaitu menciptakan budaya sekolah yang mengedepankan nilai atau sikap saling menghormati. Kegiatannya komunikasi yang efektif, kemudian integrasi nilai-nilai dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, pembentukan lingkungan fisik yang mendukung, peran guru sebagai model. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu adaptif dan harmonis. Kemudian rencana hasil kerja yang kelima mengajarkan siswa untuk menghormati guru, staf sekolah, teman sebaya, dan diri sendiri. Kegiatannya menanamkan nilai-nilai dasar, saling menghormati, sopan santun, dan bisa melalui cerita atau diskusi dan contoh nyata. Kemudian membangun hubungan positif seperti menciptakan suasana kelas yang terbuka di mana siswa merasa nyaman dan bertanya dan berbagi pendapat. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu harmonis. Demikian pemaparan yang saya bisa kasih dengan kesimpulan bahwa laporan orientasi ini dibuat dengan maksud agar merinci segala rancangan kerja selama masa kontrak P3K yang sesuai dengan Renstra OPD, STOK OPD, dan manajemen tupoksi sebagai P3K. Kemudian program ini juga bertujuan untuk menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai moral yang tinggi. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mas Rifa. Di sini tadi saya mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Ada beberapa yang sudah saya dengarkan. Lalu yang akan saya tanyakan itu bagaimana contoh menanamkan nilai-nilai dasar dalam sikap saling menghormati itu seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Untuk penanaman nilai-nilai dasar itu biasanya mengajarkan siswa ketika dalam pembelajaran, memberikan menyisipkan cerita atau pengalaman yang berkaitan dengan saling menghormati, sopan santun, kemudian empati, seperti itu Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kita memaparkan atau menciptakan nilai-nilai dasar itu dalam KBM gitu, disisipkan atau pripun?
Ya, dalam kegiatan KBM kita bisa menyisipkan itu ketika dalam kegiatan persepsi misalnya pendahuluan kita bisa menyampaikan nilai-nilai positif yang bisa menjadikan siswa kita itu lebih bersikap lebih baik lagi. Oh, gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Bu Titi, Yang lainnya tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada berarti saya yang sekarang yang mau menanyakan ya. Masih cukup waktunya cukup banyak kan waktunya, maka saya yang pengen tahu banyak kayak gitu ya. Ini Bu, ini masih dari SMA cuma padahal RHK kepala sekolah itu banyak ya. Kenapa milihnya kok sama ya? Kita berdiskusi Bu. Oh gitu. Kolaborasi gitu ya. Berarti apa ini nilai ASN berakhlaknya diambilnya adalah kolaborasi, kolaboratif kayak gitu ya. Oke, terus gini, tadi kan menurut Bu Farisa itu kan ini sudah mulai diimplementasikan sejak tahun lalu ya, berarti di semester 2 tahun pelajaran 2023-2024 dan dampaknya sudah mulai nampak kayak gitu ya. Nah ini coba mungkin ini nanti kan bisa juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya tentang disiplin positif ini. Apakah implementasinya itu setiap guru setiap masuk kelas seperti itu atau ada ketentuan tertentu? Oh ini cukup yang Bapak Ibu guru yang mengajar di jam pertama saja, atau setiap kali ganti pelajaran didongengin terus ya dengan apa itu cerita-cerita yang bagus ya itu, atau gimana? Untuk menyisipkannya itu tergantung dari gurunya masing-masing. Tetapi untuk disiplin positif itu hampir semua guru menerapkan. Jadi di setiap awal semester itu merencanakan berdiskusi untuk kesepakatan kelas yang dipakai selama 1 semester. Setiap guru atau wali kelas ini? Setiap guru. Oh, setiap guru membuat kesepakatan dengan kelas yang diajar. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya tadi kan gini, anak-anak itu di RHK 3 ya, di RHK 3 coba bisa ditandai Bu. Di RHK 3 kegiatan yang pertama itu kan mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku yang melanggar. Bisa diberikan contohnya itu apa? Contohnya misal di pembelajaran saya itu tidak boleh menggunakan handphone kecuali kegiatan pembelajaran. Lah, nanti mungkin saya tidak teliti bahwa ada siswa yang melanggar dan pastinya ada teman yang melapor, dan setelah dilaporkan saya bisa menemui siswa tersebut atau saya panggil, terus saya bertanya kepada siswanya, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya macam-macam. Saya beberapa kali itu ada seperti itu, ada yang Bu, wong HP saya kok ngentang-lenting kayak gitu. Terus padahal sebelum pembelajaran itu saya sudah menyampaikan bahwa HP-nya di silent dan dimasukkan ke tas seperti itu. Alasannya setiap siswa itu ada beberapa yang berbeda seperti itu. Itu contohnya berarti ketika penggunaan HP ya, harusnya selama pembelajaran HP digunakan untuk dalam konteks pembelajaran ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Kemudian masih kalau ada yang melanggar kayak gitu, apakah ada diterapkan sanksi atau tidak? Kalau di pelajaran saya konsekuensinya itu mengerjakan soal, karena saya mengaku mapel matematika. Jadi di kesepakatan awal itu gitu. Kalau ada yang melanggar mengerjakan 1 soal gitu. Baik itu benar atau salah, yang penting mereka mengerjakan. Jadi mereka punya inisiatif untuk berpikir dan tidak akan mengulangi kejadian tersebut. Oke, selama menerapkan itu ada enggak peristiwa unik? Ya, ada. Kadang hanya ditulis soalnya saja, tidak sampai pada penyelesaiannya, atau kadang ditulis hanya setengah yang mereka tahu seperti itu. Nah, terus solusinya saya kadang mengulang kembali materi itu, atau anak disuruh belajar kembali tentang itu, dan kalau sudah bisa nanti bisa ke saya untuk menjelaskan penyelesaiannya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Barangkali dari yang lainnya
tinggal setengah menit lagi ya. Oke, saya rasa cukup sharing ya ini presentasi sekaligus sharing ya, karena kan tadi yang saya katakan agak beda kayak gitu ya. Ya, terima kasih Bu, saya kembalikan. Terima kasih atas tanggapan, saran, dan pertanyaannya. Untuk teman-teman juga saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu kita semua belajar bersama selama ini. Dan untuk sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.